Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita masuk materi pembahasan, izinkan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila, saya sebagai narasumber, dan ini teman saya, nama saya Nurul sebagai pewawancara. Nah, di sini tema kita yang bertentangan tentang menghindari perkelahian pelajar, narkoba, dan minuman keras. Dan di sini teman saya ingin menanya, Gimana sih menurut Kak Dila apa itu narkoba? Pasti sudah sering dengar kan di televisi atau media lainnya. Gimana menurut pandangan Kak Dila terhadap narkoba? Nah, kalau narkoba itu kan singkatan dari nar atau narkoba. K itu psikotropika dan BA bahan-bahan adiktif, yang dimana jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Nah, tadi kata kakak, KO itu kan psikotropika, BA itu bahan atau zat adiktif. Jadi menurut kakak, apa yang meliputi keduanya? Nah, kalau jenis psikotropika itu kan yang meliputi yang pertama amfetamin dan ATS. Adalah stimulan susunan saraf pusat seperti kokain, kafein, dan nikotin. Semua bahan tersebut digunakan manusia sebagai sarana mengatasi ketegangan jiwa. Sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan saraf pusat. Selain nikotin, daun tembakau juga terdapat ratusan zat lainnya. Misalnya terdu alkohol. Di dalamnya ada etanol dan kadar alkohol yang diperoleh dari fermentasi. Yang sangat beracun adalah methyl alkohol. Wah, hebat juga ya Kak Dila tahu jenis psikotropika dan jenis bahan adiktif. Nah, kalau misalnya jenis narkotika yang paling sering digunakan itu kira-kira apa ya Kak Dila? Yang sering seliweran atau saya dengar sih itu jenis narkoba, yang dimana narkoba itu dapat tumbuh di peduli liar yang di daerah beriklim tropis atau sedang. Dan yang kedua dengan topik perkelahian pelajar. Menurut kakak sendiri, apa sih definisi perkelahian pelajar ini? Menurut saya pribadi sih, ini tawuran antara pelajar itu sendiri adalah suatu bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi di antara dua atau lebih dari kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang sama maupun berbeda. Misalnya nih, kayak kelompok si A berantem dengan kelompok si B gara-gara kesalahpahaman mereka. Nah, pelajar ini juga merupakan suatu bentuk penyimpangan norma, karena pada dasarnya perkelahian pelajar ini sering mengganggu ketentraman masyarakat sekitar dan bahkan menimbulkan cedera atau luka, baik itu dari pihak yang bertengkaran maupun dari orang lain. Oh, begitu ya Kak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dan ngomong-ngomong, banyaknya sekali ya orang yang kebingungan nih tentang perkelahian pelajar dengan tawuran pelajaran. Itu sama nggak sih? Menurut aku sih tidak ya, karena kalau dilihat dari sisi lain tuh tingkat problemnya atau pembahasannya berbeda. Seperti kalau perkelahian pelajar itu adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya yang berusaha untuk menyingkirkan pihak mereka tidak berdaya. Sedangkan tawuran pelajar itu sendiri adalah suatu kelompok yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai pelajar. Nah, ini nih, dan yang terakhir, aku nanya nih sama Kak Dila tentang minuman keras. Menurut kakak, definisi minuman keras apa sih itu? Menurut saya sih minuman keras itu ya, dalam agama Islam itu minuman keras disebut dengan khamr. Khamr yaitu jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Terus kakak tahu nggak sih macam-macam minuman keras itu ada apa aja? Ada banyak sih macam-macam minuman keras. Di antaranya itu ada wine, bir, whiskey,
Niskai Sexojorum, dan vodka takeaway, dan lain-lainnya. Tapi yang sering dikonsumsi adalah obat sama bir sih. Terus ada yang bilang nih kak, suatu minuman biasa bisa menjadi minuman keras. Itu benar nggak sih kak? Itu benar, minuman biasa itu bisa jadi ada kadar alkoholnya yang menyebabkan minuman tersebut bisa sebagai minuman keras dan haram. Kenapa bisa begitu? Karena kandungan alkoholnya bisa terjadi disebabkan oleh proses fermentasi jangka lama. Kira-kira ada nggak sih kak dalil atau hadis yang berkaitan dengan minuman keras ini? Tentunya ada dalil berkaitan dengan minuman keras ini, termasuk dalam Al-Quran pada surat kelima, yaitu surah Al-Maidah ayat 90-91. Nah, ayat 90 yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, pada ayat 91 yaitu artinya, dengan meminum minuman keras dan berjudi itu, setan hanyalah termasuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Kan tadi kita udah tahu definisi macam-macam minuman keras ya kak. Nah, dampaknya atau kerugian dari konsumsi minuman keras itu apa aja sih? Nah, tentunya ada banyak banget nih dampak negatif atau kerugian dari mengonsumsi khamar, yaitu dapat merusak sumber penyakit, merusak saraf mental, bersifat racun atau bahkan meracuni, merusak akhlak, dan sumber segala kerusakan. Dan ini yang terakhir kak, kira-kira sikap yang tepat terhadap Numer menurut kakak gimana sih? Jadi sikap yang tepat ini perlu kita lakukan ada dua. Yang pertama, tentunya kita jangan coba-coba memakai atau meminum khamar karena bahaya dan mudaratnya itu sangat besar, baik bagi diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar. Dan yang kedua, khamar juga berkorban untuk berhala dan menghuni nasib semua. Itu adalah ricis, yakni sikap dan perbuatan amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, ketabahan, dan bermakna najis. Wah, berarti hari ini luar biasa ya pembahasan kita. Buat reseller, jangan sampai melakukan hal-hal yang tadi udah kita bahas, yaitu perkelahian pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan menggunakan narkoba. Oke guys, kalau gitu kita akhiri podcast kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Dan terima kasih juga buat tamu kita yang sudah mau mewawancarai podcast kita. Kita tutup ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.